Setelah ini orang udah mengalami gendam, terus untuk menetralkan energi kalau di dalam gendam tubuh. itu cepet kok. Gitu. Beda sama pelet, beda sama gendam kan sirep ya, ngarani sirep. Sirep kan enggak berkesinambungan. Jadi beberapa jam, beberapa menit sudah hilang. Karena si pelaku punya tujuan kepada si target. Beda kalau pelet. Kalau gendam kan kebanyakan gendam kan ngambil ini, ngambil barangnya dengan cepat. Iya, dengan cepat. Nanti setelah itu hilang. Yaitu alam bawah sadarnya yang tadi. Bahaya tapi kalau udah mengalami. Kalau pelet kan beda. Pelet lebih lama ya, itu prosesnya panjang. Ada ini dan itu banyak. Kalau pelet, soalnya kan punya tujuan masing-masing itu tadi. Di Indonesia itu di Indonesia di tanah Jawa itu ilmu pelet kuatahnya. Banyak sekali. Yang paling ekstrim menurut jenengan apa? Paling ekstrim dan nggak bisa diganggu gugat, intinya kembalinya lama dan itu sulit disembuhkan menurut jenengan. Sukmanya ya yang dikunci. Itu ilmu apanya yang biasa dipakai orang-orang itu? Apanya? Ilmu apa? Jaran goyang kayak misal ya, jaran goyang, semar mesem atau yang lainnya. Sebenarnya ilmu itu kuno ya, jaran goyang, semar mesem itu ilmu kuno. Kan disempurnakan lagi. Nggak sembarangan orang bisa mempelajari ilmu itu. Harus ada tirakat-tirakat khusus. Nggak bisa sembarang orang kita melakukan itu. Makanya orang tirakat itu harus ngerti tujuan kita tirakat apa. Terus tujuannya itu mesti dapat nilai dari tirakat itu apa. Kita harus mendalami, kita harus bisa, nggak syukur melu kayak orang berguru ilmu apapun. Itu kita harus mengerti fungsinya ilmu itu apa, terus tujuannya apa, nanti hasilnya gimana, penetralnya gimana. Kita harus bisa, nggak sembarangan kita mengamalkan ilmu ini terus nggak sembarangan tanpa adanya pembimbing atau guru nggak gitu ya? bisa. Itu sejak kapan sih Nyai ada ilmu-ilmu kayak gitu? Sudah ada. Sejak leluhur gitu? Sudah dari leluhur, sudah lama. Banyak yang melakukan itu Nyai? Banyak sekali. Cuma memang sekarang ini orang ki angel kon tirakat. Iya Nyai. Mintanya yang instan, malas ngelakoni gitu lah intinya gitu. Mintanya yang instan cepat gitu. Tapi kata ada orang spiritual sebenarnya hal-hal seperti itu lebih afdal ketika kita melakukannya sendiri. Apakah benarnya kayak gitu? Ditirakati sendiri gitu ya. Ditirakati sendiri. Makanya itu kita fungsinya punya saudara yang saya bilang tadi, Kakang Kawah di hari-hari ini, Kakang Barep Adinaraga Sedulur Pancer Namrogo Tusuk Gur Sejati ini itu juga yang mendongkrak kita. Orang kejawen. Oke. Tapi sekarang udah punah ya, kayak ilmu-ilmu segitu. Sekarang orang kan katanya malas tirakat, jadinya pengennya instan pokoknya. Kok tirakat wong saiki. Mangan sedina ra mangan wis wetenge ngeleh kok arepe tirakat gitu. Iya. Poso mute kon ngene wis moh. Beda sama orang-orang terdahulu kita. Beda. Gitu. Makanya orang dahulu itu memang sakti beneran. Memang sakti ya sakti. Mergo tirakate ya oleh gitu loh. Melekane ya oleh makan gitu. Beberapa bulan. Makan ngerowot polo pendem sing dipangan. Iya. Yang dari tanah kuat, nggak mangan makanan barang urip yang bernyawa itu tidak dimakan. Itu ada fungsinya sendiri-sendiri juga. Makanya orang dahulu itu titis-titis. Maksudnya nih? Karena diolah, dalam dirinya itu diolah. Dari kita ngerowot sing dipangan ki polo pendem menghindari nasi, makanan yang bernyawa. Nah,
Makanan yang bernyawa itu bisa menimbulkan nafsu, Oh, panas, nafsu ngoten. dalam diri nggih. Makanan-makanan yang bernyawa itu kebanyakan orang kejawen itu menghindari makanan yang bernyawa. Kados daging-daging sapi, Ayam, ngoten niku. menghindari makanan-makanan bernyawa itu penimbul nafsu kita naik. Makanya dipangan kan itu ada filosofinya semuanya. Bisa dijelaskan ya? Kalau polo pendem kita makan yang dari tanah, dari apa kan tumbuhnya dari tanah, dari bawah. Lemah kan bendino didek-didek toh Mbak. Nggih, kados ketela ngoten niku nggih. Lemah bendino didek-didek. Fungsinya kan yang ngisor. Kenapa? Biar kita ngedem awak iki sak sumeleh-sumeleh ini gitu. Serendah-rendah diri ya. Rendah hati gitu ya, rendah diri gitu. Makanya orang dulu itu sakti tapi tidak gimana ya? Orang dulu itu sakti tapi tidak menunjukkan bahwa dirinya sakti. Paham kan maksudku? Nggak mamer nih nggih. Gak mamer ki lah aku ki sakti ki gak. Senes kados sing tiang-tiang sakniki ya Nyai. Karena dia belajar dari filosofi itu. Ilmu Jawa itu banyak dan kalau diterapkan itu sebenarnya masuk akal. Nggih, logis. Masuk di akal sebenarnya. Nggih. Oke. Jadi gampang saja. Kalau orang pengen terhindar dari ilmu pelet, kuatkan dirimu sendiri. Kalau kamu orang Jawa, silakan eling karo sedulurmu. Itu yang paling simpel aja lah. Contohnya itu, kalau kamu pengen terhindar dari hal-hal gitu, eling sedulurmu. Ini yang di dalam diri kita sendiri ini dieling-eling. Diposoni gitu ya. Nyai, kalau seumpama kita kan punya ari-ari ya apa nggih dulur niku. Niku pas wetone ngaten niku dikasih kembang mboten napa-napa. Ya enggak apa-apa. Bunga ditaruh di air, Nggih. bunga ditaruh di air pas malam wetone kita Nggih. puasa, nanti diminum. Oh, gitu aja simpel ya Nyai. Simpel aja. Mboten dijenengi sengkala ngoten niku Ya pripun? bisa dijenengi sengkolo bisa. Banyak dijenengi sengkolo bisa. Terus bunga itu kalau kita nggak bisa repot pengen jenang ya bunga itu ditaruh di air nanti diminum, dibuat sedurunge. Oh, fungsinya untuk damel nih gitu ya. Sekul arum kunjuk gondo arum. Napa niku? Ya kuwi mau carane Man- nguwaki panganan ning awake dhewe iki. Ning Mantranya sedulure ngeten dhewe niku. iki. Oh. Sing simpel aja. Sekul arum kunjuk gondo arum kagem sedulurku. Ki Sekolah kakang kawah di hari-hariku, kakangku Nggih. ngarep adikku rages, dur papat limo pancerku, 6 rogo pitu sukmoku. Wis diminum, sing simpel itu. Kalau kita nggak bisa puasa, ngasihlah ke orang anak kecil atau ke yang anak yatim, sepuh-sepuh, orang pini tua sepuh yang nggih. mungkin nggak bisa kerja, sudah gitu nggak apa. Simpel. Oke. Nyai. Niki kan lek di daerah kita kan nyadranan Nggih. seperti itu. Istilahnya bukan sedekah desa, bersih desa istilahnya. Makna dari bersih desa sendiri menurut jenengan apa? Kita kan ini orang Jawa ya, Nggih. Kejawen. Kita kan dunung ki artinya manggon iki dunung ki sebelum kita ada kan sudah ada. Nggih to. Sedurunge awak dhewe nek wis Sudah ada leluhur. Nggih. Kaki danyang ini danyang toh sing danyangi. Nggih. Ya makanya itu bukan itu suatu penghormatan. Kita melakukan ndek punden, melakukan nyadran itu penghormatan kepada leluhur. Bukan musyrik ya Nyai. Enggak musyrik. Kita menyalakan hiu, cari bunga itu enggak musyrik. Tapi kadang ada yang orang lain berkonotasinya tuh kita melakukan hal semacam itu kayak penyembahan di pohon-pohon. Mereka udah mikirnya sih di pohon, kenapa tuh kayak kamu menyembah kayak gitu Nah, gitu. di Islam kan disunahkan pakailah wewangian. Nah, kayak hiu kan wangi, dupa itu harum. Dupa wangi. Ininya pengantar doa. Harumnya itu pengantar doa. Agar cepat sampai. Oh, filosofinya gitu ya. Oh, gitu. Harumnya itu pengantar doa.
Kadang kan Bukan karena orang nafsu. berspekulasi itu kita bakar dupa menyan itu berhubungan dengan mistis, bukan mintanya nggak di Tuhan tapi di istilah demit-demit gitu Nyai. Enggak. Sebenarnya enggak ya Nyai ya? Enggak. Oh, di Arab kan ada juga namanya bukhur. 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 Tempatnya itu mifkoroh namanya. Tempatnya untuk bakar bukhur itu namanya mifkoroh. Pengharum itu kan sunnah Nabi juga. Pengharum. Malaikat kalau datang ke rumah orang yang harum-harum itu senang yang bersih itu. Dia Gitu. suka wangian. Nggak ada, kita berdoa kan, makanya di Islam, di Jawa itu kalau kita berdoa ke pura karo apa kan harus rapi. Nggih. Harus rapi, harus berdandan, harus suci paling penting. Nggak usah baju kita bagus, yang penting kita suci. Kita kan menghadap Tuhan. Tuhan. Nggih, nggih. Gitu. Memantaskan diri kita menghadap Tuhan itu ya caranya gitu. Berarti kebanyakan dupa-dupa banyak apa ya Nyai, banyak macamnya itu kayak dupa yang apa Nyai itu segitiga itu namanya apa Nyai? Kerucut. Kerucut. Itu ternyata semuanya dari Arab loh Nyai. Iya, Yang semua menciptakan itu. wangian dupa-dupa itu kan memang sebenarnya sudah lama ya. Kalau lek wong desa ki gak dulu nggak mengenal itu, lek ngarani candu. Candu. Candu lek ngarani buat itu nggak musik. Gini, orang itu bersuara itu bebas, itu kan haknya masing-masing. Ya kan, orang bersuara itu bebas. Itu kamu bersuara bebas itu hakmu. Tapi yang ngerti kedalaman hati kita kan Tuhan. Nggih. Silakan kamu bersuara, silakan kamu mengutarakan, itu kan hakmu. Tergantung niat ya Nyai, ya, niat kita. Hak manusia sendiri-sendiri kan punya hak. Kamu bersuara silakan. Nggih, nggih, nggih. Tapi yang mengerti itu Tuhan, kedalaman Tuhan hati sama seorang itu kita Tuhan dan ya, diri Nyai. kita sendiri. Ya. Gitu loh. Ada Nyai apel jin. Apel jin itu apa sih Nyai? Itu minyak itu apel jin itu. Oh, apel itu jin itu minyak. Bentuknya kayak apel. Dalamnya ada minyak. Fungsinya apa sih Nyai itu? Banyak fungsi. Minyak konibasawa, minyak jafaron, kasturi, apel jin dan sebagainya macamnya itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Jelas. Tergantung kita niatnya apa. Ya, menurut Nyai, tolong dijelaskan satu persatu itu. Kayak jawaron, misik, terus apa lagi Nyai? Minyak jawaron, Konibasawa. misik, ya itu. Kasturi. Apel jin itu kelima-limanya itu istilahnya punya fungsi dan manfaat masing-masing. Ada manfaatnya. Banyak minyak itu punya manfaatnya sendiri. Tergantung kita niatnya apa.